Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today dan masih bersama saya Iqbal Switame Harja. Pemirsa, internet cepat disebut menjadi kunci keluar dari middle income trap yang telah lama mengkungkung Indonesia. Pasalnya dengan internet cepat bisa mendorong transformasi digital di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia bisa di atas 6%. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% pada tahun 2024, di mana 74,3% pengguna mengakses internet melalui telepon seluler, sedangkan 22,4% mengakses internet dari Wi-Fi rumah melalui fixed broadband. Data ini mencerminkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia termasuk tinggi, tetapi belum berkualitas karena akses internet melalui seluler tergolong terbatas dan mahal. Guna mendorong internet murah dan berkualitas tersebut, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge dengan kode emiten Wi-Fi baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan PT Arsari Sentra Data milik pengusaha Hasim S. Joyo Hadi Kusumo. Kerjasama dengan grup Arsari ini diharapkan memuluskan langkah perseroan dalam menyediakan konektivitas andal untuk 25 juta rumah tangga di Indonesia. Sehingga kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan penetrasi internet agar lebih merata, terjangkau, dan dapat memberikan dampak pada perkembangan ekonomi digital masyarakat. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai tantangan internet dan murah dan berkualitas di Indonesia, kita sudah terhubung dengan Bapak Yune Marketa, TMO, CEO PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Wi-Fi, dan Bapak Arwin Rashid. Beliau adalah Senior Eksekutif Advisor Wi-Fi. Selamat siang Bapak-Bapak. Halo, apa kabar Anda? Selamat siang. Selamat siang, Iqbal. Luar biasa Pak, semoga dalam keadaan yang luar biasa dan sehat juga Pak. Wi-Fi baru saja menandatangani begitu kerjasama dengan Asrari Group untuk pembangunan konektivitas. Bisa dielaborasi Pak mengenai skema dan implementasi kerjasama saat ini, mungkin ke Pak Yunus terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ya, betul sekali. Kami bisa bertemu dengan Asari Group dan kami punya visi yang sama dengan Asari Group sehingga kami lanjutkan dengan proses MOU ini. Ya. Nah, mungkin sebelum kita lebih detail lagi, mungkin saya uraikan dulu bahwa PT Asari Group dan Surge ini memiliki visi yang sama. Ya. Tadi sudah diuraikan oleh Mas Iqbal bahwa meskipun penetrasi mobile itu sudah tinggi sekali, tapi penetrasi jaringan internet rumah itu masih sangat rendah, sekitar 22,4%. Nah ini kalau kita lihat sebetulnya ada sekitar 80% ya, itu masih belum terkoneksi dengan internet rumah. Ini jumlahnya setara dengan 70 juta rumah. Jadi memang sangat besar sekali yang belum terkoneksi dengan internet rumah. Yang kedua, kecepatan internet juga di Indonesia ini masih sangat rendah sekali. Saat ini rata-rata masih sekitar 30 Mbps. Kalau kita ranking di dunia ini, kita masuk ke ranking 126. Jadi memang PR kita bersama yang kita miliki ini antara Asari Group dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan penetrasi internet di Indonesia, terutama internet rumah, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kecepatan internet ini supaya bisa setara dengan negara yang lainnya. Nah ini PR bagi kami dan kami juga melihat ini satu peluang bagi kami sehingga kami bersepakat untuk menandatangani MOU ini. Ya. Yang kedua, kami juga melihat bahwa penetrasi internet ini sangat penting bagi pengembangan kecerdasan bangsa Indonesia
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dari statistik itu dari World Bank kami melihat bahwa setiap kenaikan 10% dari penetrasi internet itu akan menyumbang sekitar 1,2% sampai 1,4% terhadap domestik GDP, ya, Ya. GDP 1,2%. Jadi ini sangat penting bagi kita, sehingga kita melihat ini satu peluang bagi kita bersama. Nah, dari sini kami sepakat dengan MOU ini bahwa kita akan menghadirkan konektivitas internet yang handal namun terjangkau, ya, bagi Handal seluruh dan terjangkau ya Pak Yune. Ya, ini ada dua kunci, handal dan terjangkau bagi rakyat Indonesia. Dan ini kita akan bertahap, ya, 70 juta rumah ini akan jadi satu fokus kami, tapi kami akan bertahap. Di tahap awal kami akan menargetkan sekitar 25 juta rumah, ya. Nanti mungkin Pak Arwin akan mempertajam ini karena beliau sangat tajam dalam Baik Pak Yune, jadi memang targetnya 70 juta rumah. Kita ke Pak Arwin. Pak Arwin, transformasi digital sebagai kunci begitu untuk keluar dari middle income trap dan untuk mendorong PDB nasional. Nah, sebetulnya bagaimana Bapak melihat penetrasi internet di tanah air saat ini Pak Arwin? Pak Arwin, belum bisa mendengar suara Bapak? Bisa dengar suara saya? Sudah bisa dengar Bapak, silakan dilanjutkan. Halo? Ya. Baik, oke, saya ulang kembali. Mengenai penetrasi Pak Arwin sepertinya terkendala audio, koneksi. Sambil menunggu kita mungkin ke Pak Yune terlebih dahulu. Pak Arwin mohon maaf sebelumnya Pak Yune, apa saja sebetulnya hal-hal yang ditargetkan dari kerjasama ini Pak terkait kolaborasi yang memang luar biasa ini. Apakah termasuk perluasan konektivitas seluruh Indonesia? Ya, Mas Iqbal, dengan visi yang 70 juta seluruh Indonesia, kami akan lakukan secara bertahap, ya. Saat ini populasi di Jawa sekitar 70%, ya, jadi ada sekitar 49 juta sebetulnya di rumah di Jawa yang masih belum terkoneksi internet. Dari sini kami sepakat bahwa target kami untuk tahap awal ini adalah 25 juta rumah tangga di Jawa, begitu Mas Iqbal. Melalui jaringan infrastruktur kami yang saat ini sudah terbentang sekitar 7.000 km di sepanjang rel kereta api, di jalan tol dan juga di jalan raya. Begitu Mas Iqbal. Baik, lalu sebetulnya seberapa signifikan sih Pak kerjasama dengan Asrari ini bisa mendorong kinerja perusahaan tentu dengan strategi-strategi dan target khususnya begitu Pak Yune? Ya, oke Mas Iqbal. Ini memang bagi kami kerjasama dengan Asrari Group ini sangat penting untuk bisa mendukung visi kita bersama, gitu, ya. Beliau dari sisi Asrari Group dari MOU tersebut akan melakukan investasi untuk pengembangan ini, sehingga dengan tambahan energi kami sangat yakin bahwa kami akan bisa mewujudkan visi kami untuk membangun internet di Indonesia, terutama di tahap pertama kami akan lakukan di Pulau Jawa. Baik Pak Yune, kita sekarang beranjak ke Pak Arwin. Pak Arwin, boleh diulangi kembali tadi terkendala koneksi dan sound gitu ya Pak. Pak, transformasi digital menjadi kunci untuk keluar dari middle income trap. Sebetulnya bagaimana Anda melihat penetrasi internet di tanah air sejauh ini Pak Arwin? Maaf, testing suara saya sekarang bagus? Sudah jelas Pak Arwin, silakan dilanjutkan. Terima kasih, maaf saya ganti alat barusan. Jadi saya ulang kembali, ya. Ada dua sisi yang perlu kita lihat mengenai penetrasi internet ini. Satu adalah jumlah pemakai. Betul, angkanya menggembirakan bahwa jumlah pemakai internet di Indonesia ini sudah mendekati 230 juta pemakai. Itu kurang lebih di atas 70% dari jumlah penduduk Indonesia itu punya akses ke internet. Jadi dari satu dimensi ukuran itu memuaskan.
Tapi di dimensi lain, dan tadi sudah disinggung oleh rekan saya Pak Yune, bahwasanya adalah kualitas penetrasi internet kita ini belum memadai. Kalau kita bicara kualitas itu maksudnya itu apa? Speed. Tadi disampaikan ya di Indonesia rata-rata speed internet kita ini di bawah 30 Mbps, megabit per second, jauh di bawah negara-negara tetangga. Yang kedua, tadi di dalam intronya disampaikan bahwa 77% pengguna internet itu menggunakan mobile phone seluler. Ya. Dan apabila mereka menggunakan mobile phone, mereka itu beli top up. Misalnya Anda tahu kan, beli 4 giga 47.000. Mungkin mereka harus isi ulang lagi 2-3 kali sebulan, jadi mereka habis 150.000. Tapi itu mereka nggak bisa dipakai dalam arti kata ya yang berkualitas tinggi. Maksudnya mau Zoom, mau misalnya mau online education. Kenapa? Karena kalau begitu cepat habis kuotanya, jadi mahal jadinya. Jadi memang tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana menawarkan internet yang terjangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang mempunyai anggaran budget terbatas. Demikian. Baik, Pak Arwin. Seru sekali kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut bersama Pak Yune Marketatmo dan Arwin Rashid. Pemirsa, Investor Market Today akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Investor Market Today dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Yune Marketatmo, CEO PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Wi-Fi, dan Pak Arwin Rashid selaku Senior Executive Advisor dari Wi-Fi. Kita ke Pak Arshid terlebih dahulu, Pak Arwin. Pak Arwin, terkait dari sisi persaingan bisnis, kita tahu ada Starlink begitu yang masuk ke Indonesia. Lantas bagaimana peta persaingan bisnis di telekomunikasi ke depannya, Pak, menurut pandangan Anda? Silakan, Pak. Bagi kami, seharusnya Starlink itu di welcome. Kenapa? Karena Starlink itu memberikan tambahan opsi bagi pengguna internet. Namun kita tahu betul bahwa Starlink itu kan satellite base. Karena dia satellite base, dia punya dasar biayanya itu jauh lebih tinggi. Oleh karena itu ya Starlink itu menawarkan paket yang relatif ya cocok buat rumah tangga atau pribadi yang punya anggaran yang lebih. Kita tahu betul bahwa Starlink itu setup cost-nya itu bisa 6 juta lebih. Kemudian bulanannya itu mulai dari 700.000 sampai di atas 1 juta. Dan ini satellite base. Kalau di Australia, di mana Starlink sudah masuk berapa tahun sebelumnya, sudah ada pembahasan bahwa Starlink itu punya keterbatasan. Ya. Starlink itu cocok buat daerah-daerah terpencil. Jadi buat kita itu Indonesia sangat luas wilayah yang berdaerah terpencil, pakailah Starlink, buat maritim pakailah Starlink, buat nomadik pakailah Starlink. Tapi yang paling penting justru adalah penetrasi internet ke rumah-rumah tangga secara meluas. Sebetulnya Pak, kalau misalnya kita lihat dari pemasukan internet atau mempersediakan tantangan internet terjangkau di Indonesia, sebetulnya tantangan yang dihadapi dari Wi-Fi itu sendiri seperti apa, Pak? Karena tadi memang targetnya 70 juta rumah secara bertahap begitu akan dicapai. Buat Wi-Fi sebenarnya bukan tantangan ya, tapi merupakan suatu misi dan suatu PR. Karena kelebihan daripada Wi-Fi itu adalah bahwa berkat kerjasama dengan PT KAI, Wi-Fi kan sudah punya backbone sepanjang berapa ribu kilometer, sepanjang rel kereta api, ditambah lagi backbone yang terus dibangun ya di samping jalan-jalan tol dan seterusnya begitu. Bayangkan begitu banyak pemukiman yang berada di sekitar rel kereta api dan di sekitar jalan tol. Dari survei yang dilakukan, di kereta api saja ya ada lebih dari 20 juta rumah dalam radius yang 5 km. Ini semua bisa terjangkau dengan backbone Wi-Fi yang sudah dibangun, sudah dimiliki. Oleh karena itu ya kita di dalam posisi secara perlahan tapi secara pasti ya mampu menyediakan internet murah kepada pemukiman yang berada di sekitar rel kereta api yang sebelumnya mereka selama ini menggunakan seluler, di mana mereka beli top up kan kurang lebih 50.000, 70.000, 4 giga, 6 giga. Kalau mereka punya jaringan internet ke rumah dengan sendirinya biaya mereka langsung drop dengan hanya bayar 100.000 rupiah per bulan. Ya. Baik Pak Arwin, kita ke Pak Yune. Pak Yune, dengan internet murah yang 100.000 per bulan
Dari sisi bisnis bagaimana Pak menurut pandangan Anda? Apakah ini sesuai target bisnisnya nanti akan dicapai begitu, terutama dengan target-target perusahaan? Ya, eh, tadi Pak Arwin telah menjelaskan ya bahwa memang peluangnya kita ini ada 70 juta rumah seluruh Indonesia gitu ya, di mana tahap pertama di Jawa adalah 25 juta gitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa kenapa ada permasalahan penetrasi internet di Indonesia ini. Nah, ini setelah kami diskusi, kami juga melihat survei dari Asosiasi Internet, itu memang kita simpulkan bahwa keterjangkauan masyarakat inilah yang menjadi sumber kesempatannya gitu ya, atau permasalahannya gitu. Jadi kita melihat bahwa dengan tarif yang murah ini kita akan bisa bikin produk dengan baik sehingga bisa diserap oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, dari sini memang kita melihat 100.000 itu adalah satu angka yang sangat bagus ya. Ya. Dan di situ kami melihat Pak dengan harga yang murah tadi itu belum tentu ternyata profitnya bisa juga lebih tinggi dari yang kalau kita jualnya lebih mahal, karena kita mainnya di volume yang besar dan juga kita berhasil menekan beberapa cost yang diperlukan sehingga kita bisa mendapatkan laba yang juga lumayan begitu, Mas Iqbal. Baik, nah terkait hal tersebut juga bisa dielaborasi Pak Yune terkait bocoran kinerja Wi-Fi sendiri hingga kuartal kedua 2024 bagaimana? Alhamdulillah Mas Iqbal, kinerja ini kita terus lakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Untuk Q2 ini kami nanti akan disclose pada saatnya, tapi perlu saya tekankan sekali lagi bahwa Wi-Fi ini saat ini sedang bertransformasi menuju ke perusahaan infrastruktur telekomunikasi ya. Dan kinerja kami tahun ini akan sangat didorong oleh sektor bisnis telekomunikasi dengan tingkat profitabilitas yang sangat baik, Mas Iqbal. Jadi memang boleh diceritakan lebih lagi Pak terkait transformasi bisnis ini memang untuk di mana sektor bisnis telekomunikasinya ini menjadi pilar utama begitu Pak? Ya, betul. Terkait dengan peluang yang sangat besar tadi, Mas Iqbal, maka kami sangat yakin bahwa pilar telekomunikasi ini akan menjadi penyokong bisnis kami di tahun 2024. Baik Pak Yune, kita ke Pak Arwin terlebih dahulu. Pak Arwin, bagaimana sebetulnya sebaiknya upaya pemerintah mendorong pemerataan atas kesenjangan digital di Indonesia saat ini? Karena memang banyak sekali daerah-daerah terutama di pinggiran begitu yang belum terjangkau dan easy akses untuk internet. Betul, begini Mas Iqbal, ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama ya. Dan pemerintah tentu sangat serius dalam hal ini. Pertama, berbagai studi menunjukkan ya, apakah itu studi dari Bank Dunia, studi dari McKinsey, bahwa ada korelasi tinggi antara penetrasi dan kualitas internet dengan modernisasi, dengan peningkatan taraf hidup, dengan perbaikan edukasi dalam dunia usaha. Banyak sekali pengaruhnya itu. Bahkan ya, Bank Dunia itu membuat suatu kesimpulan, apabila penetrasi internet itu naik 10%, dari 15% di Indonesia sekarang ini bisa naik ke 25%, dia bisa menambah pertumbuhan PDB itu sebesar 1,3%. Kemudian, McKinsey juga dari studinya terhadap berbagai negara menyampaikan bahwa transformasi internet yang baik itu bisa kontribusi lebih dari 10% dari pertumbuhan PDB. Ya. Jadi oleh karena itu ya, ini bukan hal yang dianggap biarlah swasta menjalankan. Pemerintah itu harus betul-betul ya punya sasaran jelas bagaimana penetrasi internet yang berkualitas itu sungguh-sungguh bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Dan ini sangat komplementer ya dengan program pemerintah. Apakah mau coba menginisiatifkan makan siang gratis, mau bangun pemukiman murah 2 juta unit per tahun, ini semuanya itu bisa dibarengi dengan internet murah. Karena ini sangat krusial kalau kita memang mau keluar dari istilahnya middle income trap. Demikian Mas Iqbal.
Pak Arwin, Gen Z ini kan sebetulnya pengguna mayoritas begitu untuk jaringan internet. Sebetulnya apa sebetulnya saran eh, yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa menuju Indonesia emas dengan mudah dan mengutilisasi Gen Z ini, Pak? Oke, begini, Gen Z kita ini kalau boleh dibilang ya jumlahnya itu luar biasa ya, lebih dari 130 juta. Jadi dan mereka itu tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Tinggal dibikin program, misalnya program dalam 5 tahun ini, maka akses internet di sekolah-sekolah di seluruh pelosok Indonesia ini akan tersedia. Internet masuk desa dengan kecepatan tinggi akan terjadi. Kemudian biayanya pun akan terjangkau. Ini harus jadi program yang jelas. Oleh karena Ya. itu ya perlu ada kerjasama dan harus menjadi target utama dari pemerintah. Karena sudah jelas kok, Suma Ekonom bilang ya ada korelasi tinggi antara penetrasi internet berkualitas dengan tingkat pertumbuhan PDB suatu negara. Baik. Pak Yune bagaimana Pak? Apakah memang terkait segmentasinya juga sudah menyasar Gen Z begitu sebagai marketnya Pak? Tentu saja eh, Mas Iqbal ya. Jadi kami juga masukkan Gen Z ini sebagai salah satu dari survei kami ya, dan dari survei kami tersebut dengan tarif 100.000 rupiah per bulan ya, unlimited tanpa kuota dengan kecepatan 100 Mbps itu, dari survei kami ternyata sebagian besar tuh para Gen Z sangat happy ya, sangat happy, mereka bisa menerima dan mereka sangat berharap ini segera bisa kita realisasikan. Begitu Mas Iqbal. Pak, terkait dengan kerjasama Asrari Group ini juga termasuk dengan rencana untuk menyasar Gen Z ini Pak? Ya, kalau kita lihat itu kan dalam demografi di Indonesia itu memang saat ini generasi Gen Z ini relatif besar ya, relatif besar. Dan inilah kalau kita bicara misalnya mengenai target kita di Jawa 25 juta rumah, ini akan mengambil juga porsi yang besar tuh dari Gen Z ya. Jadi ini kan buat internet rumah gitu ya, Mas Iqbal. Nah ini dari situ kita lihat bahwa banyak keluarga muda yang sangat tertarik, sehingga di situ juga bisa terlibat juga para Gen Z-nya gitu. Dari segi jangkauannya begitu, apakah pasar baru yang dituju seperti apa Pak? Apakah hanya di Jabodetabek saja? Apakah sudah juga ditargetkan dan direncanakan untuk kota-kota lain Pak Yune? Ya, nah ini masih banyak juga perlu diketahui juga ya bahwa potensi market tadi memang sebetulnya bukan cuma di daerah apa pedesaan, tapi juga di daerah perkotaan juga. Karena ini kan sebenarnya kita menjawab isu affordability ya, keterjangkauan dari masyarakat. Nah ini memang kita bisa temukan juga di kota-kota besar dan juga kota-kota yang kecil ya. Dan ini digabung dengan aset kami Mas Iqbal yang di seluruh Pulau Jawa ini. Jadi kita akan menargetkan ini 25 juta rumah di Pulau Jawa ini akan menyentuh semua area di Pulau Jawa baik kota besar maupun juga kota-kota kecil lainnya gitu Mas Iqbal. Akan dimulai kapan Pak implementasi untuk menyasar 25 juta rumah di Pulau Jawa ini? Wah, saya sama Pak Awi ini akan mulai secepatnya nih Pak, kita mulai hari ini. Mulai hari Mas ini Iqbal. ya? Ya, karena marketnya luar biasa, kita harus segera mulai sehingga kita bisa juga ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, terkait proyeksi begitu dengan persaingannya begitu ketat, baik itu pemain lokal atau mungkin yang hadir begitu ya dari luar. Proyeksi di persaingan atau peta persaingan bisnis telekomunikasi 2024 ini seperti apa? Karena kita sebentar lagi masuk ke semester 2 atau kuartal 3 begitu Pak Yune. Ya, iya, ini sangat baik sekali Mas, karena juga sekalian saya ingin menjelaskan peta persaingan ini. Jadi seperti tadi yang Mas Iqbal sampaikan bahwa penetrasi di Indonesia ini untuk internet rumah ini baru 22,4% nih. Padahal kita semua tahu internet rumah ini sudah ada hampir 20 tahun ya di Indonesia gitu. Nah ini dari kajian kami dan juga dari kajian teman-teman di Asosiasi Internet dan juga di Kominfo, itu kita melihat bahwa segmen yang disasar oleh pemain-pemain saat ini itu hanya segmen yang menengah ke atas. Itu jadinya
kita bisa lihat bahwa kayak di rumahnya Mas Iqbal atau di Ya, rumah saya gitu ya, itu ada pemain internet di situ bisa ada 3 sampai 5 operator gitu. Jadi betul. mereka malah rebutan di tempat yang sama gitu. Nah, sementara di sisi lain kita melihat satu market 70 juta yang belum tersentuh nih. Nah, ini kita sangat tajam, kita akan sasar itu, dan ini memang butuh satu energi yang besar untuk kita segera dapatkan itu, Mas Iqbal. Jadi kami sangat optimis ya, kami bersama juga Pak Arwin dan juga dengan Arsari Group ya, sangat optimis bahwa ini akan kami percepat pelaksanaannya sehingga masyarakat segera dapat menerima layanan internet yang Ya. handal dan terjangkau, Mas Iqbal. Baik Pak Yune, kita ke Pak Arwin. Pak Arwin, terkait harapan di Ya, Mas Iqbal. pemerintahan baru nanti di Oktober 2024 gitu, harapannya terkait regulasi, birokrasi dan lain sebagainya, khususnya untuk bisnis telekomunikasi seperti apa Pak Arwin? Saya yakin ya bahwa dengan pemerintah menyadari betapa pentingnya peranan internet murah berkualitas terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kita ya dari semua sektor-sektornya, apakah itu bisnis, pendidikan, kesehatan dan seterusnya ya, akan banyak terobosan. Nggak usah jauh-jauh, kan tadi kita sudah sampaikan bahwa pemerintah memikirkan gizi ranjang banyak, jadi makan siang gratis misalnya. Pemerintah memikirkan Baik. rumah sakit di semua pelosok-pelosok yang utama gitu. Dengan sendirinya internet itu akan langsung komplementer. Jadi kita udah bisa bayangkan ya bahwa saya tidak surprise bahwa dalam beberapa tahun ini penetrasi internet yang berkualitas ini akan sangat bertambah dengan tajam begitu. Optimis. Optimis sekali Pak Arwin. Ya, kita ke Pak Yune. Pak Yune, dari segi pelaku usaha seperti apa Pak? Apakah harapan-harapan ini juga sama ingin disampaikan atau ada sedikit spesifikasi khusus begitu dari Pak Yune? Ya, sesuai dengan Pak Arwin sampaikan tadi, memang kami ini sejalan dengan keinginan dari pemerintah. Kami juga memiliki visi yang sama, dan kami sudah punya formulanya ya, kami sudah punya formulanya, kami sudah siap untuk bisa membantu program-program pemerintah ya untuk mensejahterakan bangsa. Jadi menurut kami, bila kami diminta, kami siap ya bersama-sama dengan Asari Group, sehingga kami bisa ikut dalam program-program kesejahteraan yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak Yune Marketatmo, CEO PT Solusi Sinergi Digital TBK Wi-Fi, dan juga Arwin Rashid, Senior Executive Advisor dari Wi-Fi. Semoga segala sesuatu yang distrategikan tercapai dan selamat juga atas kolaborasinya dengan Asrari Group. Pemirsa, itu tadi dialog kami bersama Pak Yune Marketatmo dan Pak Arwin Rashid dari Wi-Fi. Dan kita akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Investor Market Today.